Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita belajar materi Al-Quran Hadis Surah Al-Qadar. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ke-1, supaya kalian mampu menunjukkan arti surah Al-Qadar dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, supaya kalian mampu menerjemahkan Quran surah Al-Qadar dengan benar. Kemudian yang ketiga, supaya kalian mampu menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Qadar dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari sama-sama kita baca doa belajar dulu ya. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warazitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang kita lanjut dalam surah Al-Qadar. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ayat yang keempat, pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Kemudian ayat yang kelima, sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut, surat Al-Qadar itu yaitu urutan surah yang ke-97 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar terletak setelah surah Al-Alaq. Nama Al-Qadar diambil dari ayat yang ke-1 yang artinya kemuliaan. Dalam ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwa telah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah menjelaskan yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ayat kedua menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang ketiga
malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umat manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar. Kemudian dalam ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril untuk turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Kemudian dalam ayat yang kelima menjelaskan bahwa para malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam itu sampai terbitnya fajar. Nah, itulah penjelasan dari surah Al-Qadar. Kemudian dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa nama surah Al-Qadar diambil dari ayat ke-1 yang artinya kemuliaan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar Allah telah menurunkan Al-Quran. Kemudian malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat bermanfaat dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.